Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yaitu akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi fraksi protein dengan metode elektroforesis. Yang beranggotakan yang pertama ada Zulfa Ayu NIM 048 dan Fajar Dwi NIM 050. Kemudian isi presentasi definisi protein dan fraksi protein. Yang kedua ada metode pemeriksaan fraksi protein, yang ketiga ada prinsip, tujuan, dan manfaat pemeriksaan, yang keempat ada alat, bahan, dan cara pemeriksaan, yang kelima ada nilai rujukan fraksi protein elektroforesis, yang keenam ada faktor yang mempengaruhi hasil. Kemudian, protein sendiri adalah nutrisi yang berperan besar dalam penyusun hampir semua sel tubuh, termasuk tulang, otot, paru-paru, rambut, hingga kulit. Protein juga berfungsi memelihara atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Fraksi protein sendiri merupakan tahapan yang dilakukan untuk memisahkan jenis-jenis protein berdasarkan beberapa karakteristik kimianya, yaitu kelarutan, pH, struktur molekul, maupun berat molekulnya. Kemudian ada metode pemeriksaan. Yang pertama yaitu metode Biuret. Metode Biuret sendiri adalah uji kimia yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan ikatan peptida. Kemudian untuk elektroforesis sendiri yaitu metode pemisahan yang memanfaatkan medan listrik yang dihasilkan dari elektroda untuk memisahkan senyawa-senyawa yang memiliki muatan berupa kation dan anion. Kemudian ada prinsip metode Biuret, yaitu protein serum bereaksi dengan tembaga sulfat dalam natrium hidroksida membentuk kompleks biuret warna ungu. Untuk metode elektroforesis sendiri yaitu pemisahan partikel-partikel dengan muatan listrik yang berbeda dengan cara mengalirkan arus listrik melalui campuran partikel yang diletakkan dalam suatu medium penyangga. Molekul tersebut bergerak dengan cepat berbeda-beda ke arah elektroda sesuai muatan dan konfigurasinya, juga ditentukan oleh sifat media penyangga yang dipakai. Tujuan pemeriksaan fraksi protein sendiri yang pertama ada menunjang diagnosis penyakit tertentu, terutama penyakit yang disertai dengan kelainan protein, memonitor perubahan kadar protein yang disebabkan oleh berbagai macam penyakit. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi berbagai gangguan pada tubuh. Yang keempat membantu dalam penapisan dan deteksi adanya kelainan atau penyakit hati. Yang kelima memberikan keterangan tambahan seperti rasio albumin atau globulin. Untuk manfaat pemeriksaan fraksi protein ada 3. Yang pertama ada monitoring kesehatan, yang kedua ada diagnosis penyakit, yang ketiga ada informasi dan tambahan. Apa aja sih alat yang bakal kita gunain untuk pemeriksaan elektroforesa ini? Yang pertama yaitu komponen elektroforesa dan power supply. Komponen densitometer, aplikator, bak pewarnaan untuk proses staining, destaining, dan dehydration, bak atau kotak kaca untuk proses clearing, mikropipet, dan tip. Apa aja sih bahan yang bakal kita gunain untuk pemeriksaan ini? Yang pertama yaitu sampel serum, kertas selulosa asetat, larutan buffer, zat pewarna, destaining solution, dehydration solution, dan yang terakhir cleaning solution. Cara kerja kita dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Sedangkan untuk pra-analitik sendiri kita bagi menjadi 2, yaitu persiapan sampel dan persiapan pasien. Persiapan pasien dianjurkan untuk menghindari obat-obatan yang dapat meningkatkan atau menurunkan kadar protein total dalam tubuh. Dan untuk persiapan sampel, hindari sampel yang ikterik dan lipemik. Untuk penggunaan tourniquet tidak dianjurkan untuk terlalu lama karena dapat meningkatkan hasil pemeriksaan. Yang kedua yaitu cara kerja secara analitik. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kertas atau strip yang dilapisi dengan agar rusak kita rendam di dalam buffer. Lalu ambil sampel pada tabung. Setelah itu tuang sampel pada strip berjejer secara melintang. Letakkan strip pada brush secara mendatar dan sambungkan dengan alat elektroforesis. Pemisahan selesai. Kemudian dengan pemulasan protein, hasil berupa staining dan dilakukan penilaian dengan densitometer yang dihubungkan dengan elektroprogram. Hasil berupa kurva dan hasil presentasi masing-masing fraksi protein. Yang terakhir yaitu cara kerja secara post analitik.
Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu data dikelompokkan berdasarkan pola hasil memeriksa elektroforensis dan dihitung persentase tiap kelainan dan penyakit yang ditemukan. Yang kedua, catat diagnosis klinik berdasarkan catatan rekam medik pasien. Selanjutnya yaitu nilai rujukan. Nah, nilai rujukan ini yang pertama yaitu albumin dengan 3,3 sampai 5 gram per desiliter. Yang kedua, alfa 1 globulin dengan 0,1 sampai 0,4 gram per desiliter. Alfa 2 globulin 0,5 sampai 1 gram per desiliter. Dan yang terakhir, beta globulin dengan 0,7 sampai 1,2 gram per desiliter. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi hasil proses praanalitik. Kita ada 3, yaitu yang pertama pengambilan sampel, seperti kesalahan dan teknis pengambilan sampel atau malpraktik, waktu pengambilan sampel yang salah, sampel yang digunakan tidak tepat, dan kontaminasi sampel. Yang kedua yaitu penyimpanan dan transportasi sampel, seperti suhu yang digunakan tidak tepat, waktu yang digunakan untuk menyimpan terlalu lama, dan paparan sinar matahari langsung dapat mempengaruhi validitas hasil pemeriksaan. Dan yang ketiga yaitu seperti jenis kondisi pasien, yaitu seperti jenis kelamin, usia, ras, etnis, obat-obatan yang digunakan, dan riwayat penyakit yang diderita pasien dapat mempengaruhi validitas hasil pemeriksaan. Yang kedua yaitu faktor analitik. Faktor analitik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu metode pemeriksaan. Dengan menggunakan metode pemeriksaan yang tidak tepat, seperti metode yang tidak akurat, tidak presisi, dan tidak sensitif, dapat mengakibatkan validitas hasil pemeriksaan yang kurang. Yang kedua yaitu kualitas reagen dan bahan. Penggunaan reagen dan bahan yang berkualitas rendah, kadaluarsa, atau terkontaminasi dapat mempengaruhi validitas hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir, kesalahan teknis. Kesalahan teknis selama proses pemeriksaan seperti kesalahan kalibrasi alat, kesalahan pipetting, dan kesalahan operator dapat mempengaruhi validitas hasil pemeriksaan. Lalu yang ketiga yaitu faktor post-analitik. Faktor post-analitik ini dibagi menjadi 2, yaitu interpretasi hasil dan pelaporan hasil. Untuk interpretasi hasil, pemeriksaan yang tidak tepat seperti tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan dapat menyebabkan kesimpulan yang salah. Dan yang kedua yaitu pelaporan hasil. Pelaporan hasil pemeriksaan yang tidak akurat dan tidak lengkap dapat membahayakan pasien. Kesimpulannya adalah protein merupakan salah satu makronutrien atau gizi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, sedangkan fraksi protein adalah tahapan yang dilakukan untuk memisahkan jenis-jenis protein berdasarkan beberapa karakteristik kimianya. Pemeriksaan fraksi protein ada 2, yaitu metode Biuret dan metode elektroforensis. Dalam melakukan pemeriksaan, kita harus perhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan.